Dari hati turun ke suara, obrolan santai, nggak pakai drama. Yuk kenalin Samudra Suara, temenin lo kapan aja. Yo, balik lagi di podcast Samudra Suara, everybody. Oke, tentunya dengan narasumber yang kece, yang keren, yang gokil banget. Hari ini gue udah kedatangan teman gue juga, tapi ini di beda jurusan juga teman-teman. Ini dia Fitra, everybody. Halo, Oke. halo. Gimana? Makasih nih udah Bro? gua. Gue malah thank you banget sih sebenarnya, karena gue cerita dikit kemarin malam sih sebenarnya. Si Nilam, ketua tim kreatifnya ngechat gue gitu, Troy. Ini kapan podcast Samudra Suara besok, siapa narasumbernya? Aduh, gua nggak ada lagi. Akhirnya Hanif ngechat lu, nelpon lu ya? Ya. Sebenarnya kaget sih karena kan lagi istirahat, lagi santai-santai itu kan, lagi libur, lagi cuti bersama, meskipun nggak tahu lah bersama siapa tuh. Gitu. Terus tiba-tiba bisa nggak datang podcast katanya. Ngapain, bahas apaan? Bahas apa aja yang bisa dibahas? Ya, gas aja lah kalau kayak gitu mah ya. Itu makanya gue thank you banget sebenarnya. Tapi ternyata ujung-ujungnya ada tiga yang hari ini bakal syuting sama gue. Tapi thank you banget lah pokoknya tuh. Gue bingung jadi mau ngomong apa gue ya. Beban mental ya, 3 kali nih ya. 3 kali gue harus kuatin tenaga. Nanti di bagian kedua tuh ada yang sosok yang hebat banget gitu. Tapi ntar kita ngomongin tuh. Oke, Troy, langsung aja nih. Boleh. Kita ngobrol-ngobrol mulai dari yang santai-santai ya kali ya. Boleh. Apa tuh yang santai itu? Kesibukan kampus gimana? Kampus ya? Kampus. Sebenarnya sih karena terhitungnya kan ini udah semester tua. Jadi Terus semester berapa sih sekarang? Sama ya semester kita? Semester berapa? Sama dong, semester 6. Semester 6 kita everybody. Ya. Jadi gimana ya? Kampus, kuliah seperti biasa, sama praktikum masih ada semester gini. Oke. Sama yang pasti ngurus himpunan yang ya meskipun YTTA lah. Oke. Oke, Troy, ini kalau ngomongin soal jurusan lo kali ya, tentang pelajaran lo mungkin dari awal kuliah mungkin ya. Lo kalau boleh tahu lo jurusan apa? Mesin. Oke, satu teknik mesin ya berarti ya. S1 benar. Ya? Nah, nih gue dengar jurusan lo tuh agak mesinnya agak sedikit berbeda gitu daripada jurusan lain. Benar itu? Benar. Itu benar. Kalau kata-kata mesin luar sih, mesin ini nggak cuman sembarang bongkar mesin motor. Oke, itu apa tuh? Mesin kita beda. Mesin apa itu? Mesin pembangkit. Mesin pembangkit? Iya. Orang-orang mesin lain nih ngebongkar-bongkar motor, bongkar-bongkar mobil. Kalau kita bongkarnya turbin. Wah, agak sedikit berbeda. Pembangkit listrik. Mereka kan salah dikit motor nggak gerak. Kita salah dikit meledak. Tapi lo salah mesinnya karena ibaratnya fokusnya ke mesin pembangkit nih. Ya. Tapi mesin kayak motor atau mobil atau apa, lo ngoprek juga? Tetap ya? Harus, iyalah. Karena kan ya nggak lepas dari itu kan. Cuman kita fokusnya itu tuh ke mesin pembangkit. Lebih berfokusnya ke sana. Nah, ini mesin pembangkit yang di sini untuk membangkitin apa tuh? Waduh, banyak sih. Membangkitin listrik kah? Listrik. Pastinya listrik. Karena kan kita kan pembangkit di sini kan rata-rata kan buat bangkitin listrik. Nggak ada yang lain-lain lah. Paling ya yang bedanya sumbernya aja. Ada yang dari uap, ada yang dari air, ada yang dari angin. Rencana sih untuk inovasi berikutnya, kepengennya sih untuk mau coba hybrid ya kan. Ada dari cahaya matahari campur sama angin gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu-gitu aja pembangkitnya. Oke, tapi nih ngomong-ngomong soal, pasti kan yang dimana kalau jurusannya satu teknik mesin kan pasti ibaratnya kehidupan yang berat gitu ya. Ibaratnya, wah gue anak mesin refleks gitu ya kan, kalau cewek-cewek bilang kayak gitu kan, anak teknik refleks gitu ya. Iya. Lo dengan kesibukan, maksudnya kan lo bukan hanya kuliah juga, lo juga aktif lomba juga kan, ya aktif lomba taekwondo gitu kan, aktif di organisasi juga ya kan. Nah, lo terganggu nggak sih waktu lo dengan hal-hal yang kayak gitu, maksudnya mengganggu akademik lo gitu? Kalau ganggu akademik sih enggak ada yang keganggu sih, semuanya kembali ke kitanya lah, bisa ngatur waktu apa enggak. Terutama kan ada yang disebut prioritas lah, kita harus tahu lah bedain yang mana prioritas, yang mana emang cuman sekadar kepengen gitu kan. Itu sih paling penting. Kalau untuk ya bagi-bagi waktu jadi nggak ada masalah.
aman aja. Aman banget berarti ya. Aman banget, semua tetap terjaga. Semua kayak terpaksa banget gitu ya. Enggak, semua tetap terjaga. Aman ya. Aman, akademik masih aman, himpunan YTTA. Oh, kayak himpunan YTTA nih. Tetap YTTA. Kayak bahaya banget kayak kalau itu bahas himpunan ya. Bahaya, bukan di pinggir jurang lagi, udah di jurang gitu udah. Karena emang dari tamu-tamu sebelumnya juga gue setiap ngundang ke podcast Samudra Suara gue bilang kayak dapur masing-masing aja sih sebenarnya ya kan. Sebenarnya sih ibaratnya hal yang nggak perlu juga gitu diungkapin di publik gak gitu perlu. ya. Nggak perlu. Jadi ngomongin taekwondo lah, lihat taekwondo. Gak bisa ngomongnya di himpunan, ngomongnya taekwondo. Gak bisa. Boleh. Tapi kalau taekwondo gimana? Taekwondo aman, prestasi tetap terjaga meskipun ya mandiri lah. Jadi gue ibarat nih kan gue mahasiswa kan. Yeah. Kalau misalkan gue tanding di luar nih, lawan-lawan gue tuh misalkan Fahri dari misal UGM ya kan? Atau dari UI. Kalau gue nggak dari kampus gue tuh. Terus lawannya siapa? Bukan lawannya siapa, gue tulisannya tuh bukan Fitroy dari instansi mana, enggak. Oh enggak. Tapi Fitroy dari mesin. Kampusnya nggak dibawa? Karena instansi gue nggak bisa membantu. Nah ini boleh nih pertanyaan bagus. Kenapa gitu? Lu nggak disupport kah apa gimana? Bukan nggak disupport sih. Support, kalau dibilang support, pastilah diposting kan di IG-nya. Terus dibilang, wah selamat. Nah itu aja supportnya sih. Kalau kayak biaya gitu, sulit. Sulit ya? Karena gue juga punya cerita mungkin sedikit waktu itu. Gue di organisasi gue juga waktu itu. Kita udah meminta ibaratnya bantuan lah ibaratnya. Minta support lah dari instansi gue sendiri gitu. Ya. Cuman kenapa nggak ada jawaban gitu, nggak ada respon. After kita menang dulu baru gitu. Kalau pas waktu itu menang waktu itu didapat 3 medali emas itu. Baru dianggap sama instansi gua. Lu pernah ngerasain kayak gitu? Maksudnya gua kayak gua ngerasa kita ini dituntut untuk berprestasi tapi tanpa apresiasi gitu. Gue tuh bingung tuh. Kalau menurutku ya, bukan masalah prestasi tanpa apresiasi. Coba. Prestasinya tuh di mana dulu? Kalau misalkan prestasinya misalkan nih, kayak gue di non akademik taekwondo kan, gue tandingnya di kancah apa dulu? Kalau kancah nasional, aduh biasa, anak kecil juga bisa. Internasionalnya semana? Kalau kemarin kan yang pernah gue jalin tuh se-ASEAN, ya kan? Juara 2, katanya, aduh itu mah nggak ada nilainya kalau di mata instansi kami. Jadi kalau misalkan mau diapresiasi itu tuh harus yang ada standar diktinya. Begitu. Jadi kalau taekwondo kan nggak mungkin dikti kan, nggak bisa itu. Katanya sih gue juara 3 kali internasional sama sertifikat partisipasi lomba dikti, masih gedean partisipasi lomba dikti. Terus misal kalau ikut lomba pon nggak dianggap nggak? Kemarin Pomnas kan, ikut yang mahasiswa juara 3, nggak dikti, nggak main bro. Main dikti itu ya? No. Milih-milih itu ya? Asli dapat ya. Kalau gue waktu itu emang lombanya ya ibaratnya sejawa, satu Jawa gitu. Wah itu nggak main bro. Cuman emang nggak dikti emang itu pun lomba arum jeram rafting. Aduh nggak main. Teman gua. Mana main? Ya kan ternyata enggak main gitu. Mana main? Berarti harus dikti. Antar pulau antar negara tuh nggak main itu. Itu non akademik kan? Non akademik. Ya minimal antar planet gitu. Baru diapresiasi itu. tapi emang ya sih gua ngelihatnya juga. Maksudnya ini bukan gitu teman-teman bukan berarti kita merendahkan instansi atau enggak merendahkan, enggak merendahkan. Kita kayak kita berpikir secara bukan kita gila validasi atau gimana juga kan? Betul, enggak perlu validasi sebenarnya. Cuman kenapa harus dipilih-pilih gitu? Gue pikirkan kenapa harus kayak lu harus di akademik ibaratnya dikti ya tadi ya dikti itu kayak kemarin kan ibaratnya ada juga yang waktu itu lomba debat itu dikti yang adain ya. Yes. Kayak PKM misalnya kayak gitu. Makanya kan dikti. Pasti itu lu pasti dijor-jorin ya sebenarnya kayak gitu ya. Iya. Cuman kenapa kayak sekelas kayak non akademik tuh harus sorry banget direndahkan gitu ya. Betul. Sama bingung gua gitu, Troy. Ya kan? Gimana ya?
Kalau dari lu udah gimana tuh menurut lu tentang kayak gitu-gitu? Sebenarnya nggak menilai buruk, cuman lebih butuh gimana ya? Karena kan pada dasarnya kita tuh nggak cuman bawa nama kita sendiri gitu. Bener. Kita juga bawa nama kampus. Hmm. Dan kalau menurut gua sedikit kurangnya minimal tuh ada bantuan lah, minimal dari segi mungkin perizinannya atau tempat untuk latihannya mungkin. Iya. Ini udah kami latihan dengan tempat seadanya. Lu nggak ada support fasilitasnya? Fasilitas support, cuman ya gimana ya? Kayak ibarat nih kalau denger-denger cerita nih ya, kampus-kampus luar tuh latihannya tuh di gor, ada gornya sendiri, Iya. ada tempat khususnya lah. Ini gue di lobi depan, di parkiran mobil. Makanya kan sebenarnya kan harusnya lagi-lagi bukan harus validasi, Iya. tapi apresiasi lah kita yang latihan di parkiran mobil bisa ngalahin orang-orang yang latihan di gor. Apalagi bisa diberikan fasilitas yang apalagi bisa jual ya kan? Iya. Oh benar. Cuman yang penting sebenarnya nggak butuh apresiasi, tapi tolonglah fasilitasi kami. Itu sih yang paling penting itu sebenarnya. Karena kalau kayak gitu-gitu tuh fasilitas. Mau lomba apapun, mau lomba tadi non akademik, akademik. Kalau misalnya kita punya place buat latihan, buat trainingnya kan pasti hasilnya bukan kaleng-kaleng. Iya benar. Tapi menurut gua juga fasilitas tuh merupakan kewajiban ibaratnya kampus sebenarnya menurut gua ya. Karena gini, yang menunjang mahasiswa untuk dia menunjang akademiknya atau apa namanya hard skill yang mereka punya. Salah satunya adalah fasilitas menurut gua ya. Betul. Kalau enggak ibarat kalau fasilitas cuman ya seadanya ya hasilnya bakal seadanya. Iya, jadi gitu. simpelnya tuh jangan menuntut hasil yang maksimal kalau misalkan fasilitas itu masih seadanya. Nah, bener banget ini deh kata-kata hari ini. Kan capek ya kalau misalkan. Ya. Ibarat lu disuruh masak mie 100 dalam waktu 3 menit. Pancinya cuma segini. Siapa yang bisa? Itu dia. Bener Kak. Teman-teman benar. Nah, itu dia tuh. Makanya gue selalu berpikir apa sih yang kurang gitu di mahasiswa sendiri itu apa sih yang kurang gitu ya kan ibaratnya kita tuh nggak kekurangan cuma kita tuh hanya kekurangan di media tempat kita berada itu loh gitu maksudnya ibaratnya kayak gitu teman-teman. Ya menurut gua mahasiswa kekurangan support dan yang harusnya memfasilitasi itu kekurangan kesadaran aja sih sebenarnya. Itu dia. Kalau dia sadar ya kan ibaratnya mahasiswa saya nih ada yang misalkan jago gambar, bikinlah tempat ruang untuk gambar kan, atau enggak kayak ada yang bisa desain, sediakanlah komputer yang memang memadai gitu. Ya karena jujur ya, emang sampai sekarang tuh menurut gua belum merasa terfasilitasi gitu, misalnya belum dapat asli apa namanya dapat fasilitas yang menunjang kok gitu. Asli ya. Betul. Lu lihat aja kalau di instansi gue ya. Kalau di instansi lu gimana instansi lu? Ada UKM volley misalkan. UKM volley. Berprestasi. Tahun ini dia dua kali juara. Oke, good. UKM basket kita ya meskipun lagi struggle dalam juara tapi sebelumnya mereka tuh tetap adalah achievementnya. Futsal nggak usah ditanya. Gimana sih cara latihan mereka? Lapangannya jadi satu di instansi gua tuh. Jadi volley, basket, futsal satu tuh lapangannya. Jadi satu. Kenapa nggak digabung sama pingpong juga di situ? Ada badminton di situ. Kalau dilihat gambar dikit. Lapangannya warnanya hijau ya kan. Tenis bisa di situ juga. Lengkap itu di situ. Jadi sebenarnya dilihat dari fasilitasnya sih. Berarti digabung jadi satu gitu ya lapangannya. Kualitas mahasiswa dilihat di luar itu terlihatnya pasti dari fasilitas yang ada di kampusnya sih menurut gua. Oke, itu dia tadi masalah taekwondo ya. Mungkin kita agak sedikit berbincang apa ya tentang organisasi kali ya. Boleh. Soalnya setiap orang yang kesini pasti harus bahas organisasi. Boleh. Boleh. Aman gak? Aman ya. Ngomong-ngomong. Gue bukan apa-apa kok di organisasi gue. Ngomong-ngomong soal organisasi nih. Boleh. Lo dengan organisasi plus akademik plus kesibukan lo yang lain itu
apa namanya memperlambat akademik lu nggak, misalnya organisasi, ibaratnya aduh gue udah capek semester 6 gue masih organisasi gitu, mending gue cabut gitu, ibaratnya lu pernah berpikir kayak gitu? Kalau misalkan pikiran kayak gitu ya bohong kalau misalnya dibilang nggak pernah ya. Sebenarnya bohong banget lah kalau misalnya bilang nggak, gue nggak pernah berpikir kayak gitu, nggak, bohong banget. Gue sering berpikir kayak gitu, cuman ya kalau misalkan dibilang saling memperlambat pastinya ada sih, satu dua momen pasti ada, cuman ya gimana cara gue ngejarnya aja sih, balik ke guanya lagi baik sendiri iya, masing-masing ya. betul. Karena kan pasti apalagi sekarang ya, ibaratnya di semester tua kita nih, termasuk semester tua guys. Wih, kita nih tua banget semester ini. 2 Tua bener asli. Udah nggak masanya gitu sebenarnya gue ikut organisasi, tapi ada kalau di gue ya Troy ya, ada sesuatu yang mendorong gue lu harus tetap lanjut dulu boy gitu. Betul. Entah kenapa gitu, lu harus kayak udah lu jalanin dulu aja, akademik tuh bisa ngikut dengan organisasi, lu bisa gabungin ibaratnya kayak gitu. Gue tuh ada dorongan kayak udah gue mau stop nih, tapi lanjut kayak gitu. Betul. Jadi kalau gue sendiri dorongan tuh jadi ada dua sebenarnya. Ada satu dorongan yang bilang kayak udahlah terlalu capek, nggak usah dipikirin, toh ini juga nggak terlalu penting-penting banget untuk kedepannya. Tapi satu dorongan lagi tuh ada yang bilang kayak ini capek, tapi kalau bukan gue ya siapa lagi gitu loh. Siapa lagi yang bisa sekuat ini ibaratnya. Itu gue juga ngalamin yang kayak sama kayak lu juga Troy. Tapi sebelum itu kita minum dulu kali ya. Boleh. Minum dulu kan. Boleh. Kita minum dulu kali ya. Teh apa nih? Masuk bisa kali ya? Jadi makanya biasanya nih dari podcast sebelumnya harus ini minumnya. Biar karena gue kalau minum ini kayak ada doping gitu gue. Jadi ngomong gue, otak gue tuh plong gitu. Jadi enak nanyanya gitu ya. Ada kali. Ada kali. Iya benar. Gue kalau minum nih kayak pengen bilang pucuk gitu. Jadi kayak ya lebih segar kan, jadi kayak enak gitu. Lebih segar. Mana hawa sore ini panas juga kan. Benar. Oke, kita udah berada di ujung akhir ya. Nah, gue pengen kayak setiap orang yang kesini pasti bilang kayak ada kata-kata gitu. Menurut lo ada kata-kata? Tadi tuh boleh tuh, tadi kata-kata apa dibilang tadi tuh? Itu boleh tuh. Tapi kata-kata sekali pakai apa tuh? Jangan sih, itu sekali pakai itu. Kan lu menang katanya kemarin, menang juara quote. Enggak lah, kalau dari gue ya, mungkin kalau kata-kata penemuan terbaik manusia itu adalah bahwa dia bisa mengubah seluruh lingkungannya dengan mengubah dirinya sendiri terlebih dahulu. Itu sih. Itu dia, tepuk tangan dulu. Kata-kata hari ini. Mungkin kita udah berada di ujung acara teman-teman. Sorry banget nih Troy dengan kesesimpel ini ya kan. Ini nggak simpel ini. Tapi lebih dari itu. Gua harap kita bisa ketemu lagi Troy. Oke, di podcast selanjutnya kita bahas tentang hal-hal lebih liar kali. Mungkin boleh. Mungkin kita bisa bahas yang lebih liar lagi. Nggak masalah. Karena di setiap episode podcast Samudra Suara akan membahas hal-hal yang wow. Oke, Roy, thank you udah hadir di podcast Samudra Suara. Gua rasa lu nggak kapok lagi di sini. Karena menurut gua belum dapat pembahasan yang dalam banget gitu ya. Karena bukan ketakutan ya. Karena bisa dipikirkan lah penonton ya. Oke. Thank you penonton Samudra Suara udah nontonin di video kali ini. Bagi kalian yang pengen diundang ke podcast Samudra Suara bisa langsung kontak atau kirim ke email yang tertera, oke? Gua Lalu Rizgan dan Fitroy tentunya pamit undur diri. Thank you for being you. XOXO.